Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sohibul warahmatullahi. Khair, sahabat Marin TV, Alwenah Channel yang berbahagia. Semakin berkembangnya dunia, maka semua sisi kehidupan kita akan terus berkembang, termasuk juga lembaga pendidikan. Nah, program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendiknasan ini merupakan angin segar bagi setiap lembaga pendidikan ataupun sekolah untuk berkembang dan berkembang lebih baik sebagaimana perkembangan yang saya katakan tadi. Nah, salah satu perkembangan yang hadir di Kota Tanjung Pinang adalah sebuah sekolah yaitu SMP Islam Terpadu Al-Madinah Tanjung Pinang yang hadir dengan wajah baru di tahun pelajaran yang baru, yaitu bagaimana menghadirkan sekolah berbasis ICT atau Information and Communication Technology sebagai sebuah kekhasan di sekolah tersebut. Nah, Sohibul Khair pada saat ini hadir bersama kita ya, yaitu Ustadz Zulkarnain Simbolon, sarjana hukum Islam ya, dan beliau adalah kepala SMP IT Al-Madinah Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustadz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali kami bisa menghadirkan Anda semua di sini. Dan pada hari ini tentunya kita akan bicara banyak bagaimana konsep daripada sekolah Islam Terpadu Al-Madinah Tanjung Pinang, yaitu SMP Al-Madinah Tanjung Pinang, yaitu tentang sekolah ataupun kelas berbasis ICT tadi. Nah, sebelum kita berbicara tentang sekolah berbasis ICT itu, kita mau tanya dulu nih, bagaimana sekolah kita pada saat pandemi COVID ini, seperti apa kondisi saat ini gitu, apakah anak kita masuk atau bagaimana pendidikan akan terus berjalan tentunya, tapi dengan kondisi COVID ini. Baik, terima kasih kepada Pak Nasrum dan tim dari studionya Al-Madinah ya, yang telah mengundang kami untuk berbincang, berbagilah ya, terutama terkait proses pembelajaran di sekolah di masa pandemi ini. Selamat sore buat teman-teman semuanya, dan khususnya buat anak-anak didik, peserta didik di lingkungan SMP Islam Terpadu Al-Madinah yang saat ini masih harus betah nyaman belajar dari rumah, harus belajar dari rumah ya, seperti ini ya. Baik, untuk pembelajaran di masa pandemi ya saat ini ya, hampir dari tanggal 17 Maret ya Pak ya, 17 Maret 2020 saya masih ingat betul, itu awal kita mulai PJJ sekolah di rumah ya, daring dalam jaringan. Gitu. Dan gimana keadaan saat itu tuh? Apakah ada kepanikan atau apa ya, dengan biasanya harus di saat sebelumnya dengan tatap muka tiba-tiba harus berjauhan kemudian mempelajari teknologi dalam pendidikan kayak gitu. Kalau untuk panik sih mungkin pada awal itu pasti paniknya siapapun gitu ya. Iya, cuma tidak terlalu ini karena kita berpikir ini pandemi mungkin berlalunya sebentar saja gitu, paling ya, sekitar 1 bulan 2 bulan gitu. Ternyata udah 1 bulan 2 bulan nggak ada tanda-tanda, yang ada kasus meningkat. Bentar lagi udah setahun ini ya. Iya, ulang tahun bentar lagi. Bentar lagi. Akhirnya memasuki itu kan di Maret itu kan memang udah persiapan ujian ya. Persiapan ujian khususnya di kelas 9. Maret, April mereka tuh biasanya sudah ujian akhir gitu. Karena memang waktu itu kan kita belum memanfaatkan betul ya teknologi. Ya. Walaupun sebenarnya punya rencana, sudah punya rencana ya. Memang padahal target kita tuh di 2021 ini sudah ada wacana dan arahan dari yayasan kalau kita tuh kan melaksanakan pembelajaran berbasis ICT gitu ya. Menggunakan e-learning dan lain-lain. Memang sebelum pandemi itu ada beberapa guru kita yang sudah menggunakan Google Classroom. Sudah berlangsung sekitar 1 semester. Cuma memang dari pihak sekolah, begitu juga dari Dinas Pendidikan kan memang kurang welcome. Kita mendukung pemanfaatan IT, cuma masih dilemanya kekhawatiran penyalahgunaan oleh anak-anak kita handphone tersebut gitu, atau laptop yang mereka miliki. Dan saat itu juga belum masa pandemi gitu ya. Ya, sebelum masa pandemi sudah ada guru kita yang sudah menggunakan belajar di Google Classroom sudah ada. Nah, begitu pandemi datang, kita duduk bersama mendengarkan masukan dari teman-teman. Akhirnya yang tadi teman kita yang sudah memulai belajar di Google Classroom, nah itulah solusi pertama yang dapat kita lakukan.
Ya, kita belajar di Google Classroom memang gerak cepat. Yang tadinya cuma 1 atau 2 guru yang paham menggunakan Google Classroom, langsung kita beri penguatan pelatihan kepada teman-teman semua, guru-guru kita di SMP untuk penggunaan Google Classroom itu sendiri. Cuma memang untuk ujian ya, karena memang dari pusat saja dari kementerian sudah mengeluarkan edaran-edaran, kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran, begitu juga penilaian di semester genap kemarin. Nah, untuk semester ganjil ini ya alhamdulillah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang kita lakukan itu masih pertama kita lanjutkan dengan menggunakan Google Classroom. Dari Google Classroom kita bisa menyampaikan materi baik dalam bentuk PowerPoint maupun PDF atau dalam bentuk video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita. Dan alhamdulillah memang semester genap kemarin itu kita 36 video pembelajaran yang berhasil dibuat oleh guru-guru. Ya, luar biasa itu ya. Luar biasa. Nah, langsung kita juga sudah memberikan pelatihan kepada teman-teman. Pelatihan tentang teknik pembuatan video. Iya, editing video. Waktu itu kita masih KineMaster lah. Karena KineMaster ini kan bisa dari handphone. Nah, kemudian di semester ganjil di tahun ajaran 2020-21 ini itu kita sudah mulai berikan pelatihan editing video dengan menggunakan aplikasi Filmora dan Adobe Premiere. Nah, selain Google Classroom, belajar melalui Google Classroom juga seperti samalah dengan sekolah lain, kita sering menggunakan Zoom. Untuk tatap muka virtual itu kita menggunakan di aplikasi Zoom maupun Google Meet. Di sinilah nanti guru menjelaskan materi kepada anak-anak didik kita, dan dengan bantuan kalau di kelas kan ada papan tulis. Nah, di tatap muka virtual ini juga guru kita juga menggunakan virtual whiteboard dengan menggunakan pen tablet untuk menulis, terutama untuk pelajaran matematika sama IPA. Ini kan nggak bisa cuma sekedar menjelaskan di sana. Kalau matematika harus tahu anak jalan-jalannya dari awal sama akhir seperti apa ya. Ya mungkin sulit kalau hanya menggunakan PowerPoint ataupun video seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian juga pelatihan yang sudah kita berikan sama guru-guru, misalnya pembuatan kuis dalam bentuk game, Kahoot dan lain-lain ya, beberapa aplikasi game itu sudah kita berikan pelatihan kepada guru-guru kita. Jadi artinya pembelajaran tetap berjalan walaupun berjauhan gitu ya, tetapi kreativitas guru-guru kita terus kita bangun sehingga walaupun berjauhan tetap ada variasi dalam pembelajaran gitu ya. Benar Pak, karena kan memang dari yayasan juga menyampaikan bahwasanya pandemi ini ya menuntut kita, atau di era new normal pembiasaan baru ini menuntut kita untuk hijrah. Ini kan kata pengurus yayasan, harus kita manfaatkan momen hijrah, gitu hijrah. Maka kita semua harus melakukan up to date ya, pengembangan diri kita. Yang tadinya kita nggak melek IT, ini harus paham menguasai IT walaupun pelan-pelan dulu kan gitu Pak. Oke. Nah ya, kita berpindah kepada inilah Ustadz ya. Kita langsung pada yang apa kita menjadi topik kita hari ini adalah bagaimana setelah berkembang seperti ini pandemi COVID-19 menyebabkan SMP ITI Al-Madinah menjadi lebih matang dalam penggunaan ICT ya, penggunaan media-media pembelajaran jarak jauh ataupun internet ya, sehingga ada keinginan untuk membangun konsep sekolah yang baru, yaitu sekolah berbasis ICT atau cyber classroom begitu. Ini gimana nih kalau diceritakan sedikit bagaimana sehingga punya ide untuk membangun sekolah berbasis ICT ini gitu. Ya namanya up to date ya. Pembaruan itu kan sebuah keharusan di semua bidang, semua aspek. Jadi kalau di bidang ekonomi dan lain-lain, tentunya juga di bidang pendidikan sekolah harus melakukan pembaruan up to date tersebut gitu. Nah, dari sinilah kita berpijak ya. Up to date itu sebuah keharusan, apalagi sekarang dunia sudah berbicara tentang era 5.0 ya. Nah, kita aja yang di era 4.0 kalau dunia sudah mulai menyiapkan era 5 ya.
5.0, sementara kita yang 4.0 aja masih merangkak-rangka ya. Masih merangkak-rangka sementara gitu. ICT sebenarnya adalah 3.0 gitu ya. Iya, walaupun penguatannya di 4.0 ya. gitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ya, kita harus segera cepat untuk melakukan pembaruan up to date tersebut. Iya. Nah, untuk kalau era 4.0 ini kan tadi yang Bapak sampaikan adalah percepatan ya, pemanfaatan IT, akses dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi pijakan kita ya, menjadi kebijakan kita dan arahan dari yayasan SMP Islam Terpadu harus ke depan harus menggunakan pembelajaran berbasis cyberclass, ya kelas berbasis ICT itu tadi. Itu yang pertama tadi Pak ya. Kenapa sih kita harus memilih sekolah berbasis Hasan ICT, ya daripada iya, SMP Al-Madinah ya. Karena memang banyak tuntutan yang harus kita siapkan dari sedini mungkin kepada anak-anak didik kita gitu Pak. Jadi untuk menjadikan sekolah berbasis ICT itu terus cyberclass, ya tentunya manfaatnya nanti akan banyak kepada sekolah itu sendiri, layanan pendidikan. Itu mulai dari kelas 7 atau langsung seluruh kelas? Target kita tahun 2021 ini. 2021 ini target kita mungkin kita mulai dari kelas awal dulu kelas ya. Awal kelas dulu 7. ya, mungkin biar nggak kaget ya yang Benar. apa ya, karena sepertinya kebutuhan untuk menjadikan sekolah ICT juga tidak kalah berat ya. Misalnya harus menyediakan masing-masing siswa harus punya laptop sendiri dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bagaimana penyiapan fasilitas tersebut dari kesiapan sekolah berbasis ICT ini? Kalau untuk persiapan ya untuk sekolah berbasis ICT atau cyberclass itu yang pertama yayasan sekolah sudah menyiapkan website atau portal untuk pembelajaran e-learning ya. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin kan sudah di launching dan sekarang ini kita tahap penguatan di guru. Pelatihan juga sudah kita berikan kepada guru-guru, tinggal nanti demonstrasinya aja. Kemudian untuk dari segi sarana lain ya, alhamdulillah yayasan juga sudah menyiapkan akses internet di sekolah. Alhamdulillah kita menggunakan Mikrotik. Kalau sebelumnya kan pakai IndiHome. Di SMP saja selama ini kita IndiHome tersedia 100 Mbps. Nah sekarang terbatas di area tersendiri gitu ya. Iya, untuk guru-guru saja dengan 100 Mbps sebenarnya untuk siswa bisa, cuma kayaknya Mikrotik lebih baik lagi dalam hal pembagian. Jadi yayasan juga akan menyiapkan 200 Mbps Mikrotik. Setiap guru, tenaga kependidikan dan siswa akan diberikan akun masing-masing mereka untuk akses internet tersendiri. Jadi sudah berbagi ya, tidak rebut-rebutan. Kalau IndiHome ini kan selama ini kan siapa duluan, siapa cepat. Jadi yang belakangan agak susah masuk, jadi low gitu. Insya Allah dengan Mikrotik ini ya dengan 200 Mbps ini mereka punya kuota masing-masing. Gitu. Nah ini yang salah satu fasilitas sudah diberikan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kemudian juga nanti kelas juga akan kita rubah ya. Standarnya cyberclass itu seperti apa? Misalnya ruang AC, kemudian di dalamnya juga kita siapkan smart TV atau Android TV, karena sekarang udah nggak zamannya lagi pakai proyektor infocus nggak lagi gitu, ya dari segi dana juga nggak jauh beda. Jadi kita bisa langsung mengakses YouTube, bahkan bisa mengakses media pembelajaran tadi ya, e-learning tadi ya, yang menggunakan. Cuma nanti mungkin incinya lebih besar lah kan. Nah, kemudian juga nanti di setiap kelas itu akan kita siapkan satu perangkat PC-nya. Jadi PC untuk guru ya. Untuk guru. Nah, untuk siswa bagaimana? Penyiapan untuk siswa untuk laptop siswa seperti apa saat ini? Karena nanti secara total kita menggunakan pembelajaran e-learning ini untuk kelas 7 tahun pelajaran berikutnya, maka setiap siswa harus memiliki laptop. Makanya kemarin yang penerimaan peserta didik yang baru lewat itu kita sampaikan dari awal sama orang tua siswa bahwasanya nanti ke depan siswa akan harus memiliki 1 unit laptop atau notebook ya minimal HP. Tapi kalau apakah ada bantuan dari sekolah atau dari yayasan tentang kepemilikan tadi ini? Karena ini juga di masa pandemi ya, kita tahu, tapi kebutuhan juga harus kita penuhi. Jadi
sekolah yayasan itu memberikan apa namanya pengurangan lah atau namanya cashback ya, subsidi kepemilikan ya. Biasanya kan untuk masuk SMP kan uang pembangunannya kan 11 juta. Nah dari uang pembangunan ini itu kita berikan untuk alumni SD IT Al-Madinah. Yang dari SD IT Al-Madinah itu kita kurangin dari 11 kita kurangin 5 juta. Jadi mereka bayar 6 juta. Hanya 6 juta. 5 jutanya kemana? 5 jutanya inilah kita sampaikan kepada orang tua untuk membantu orang tua siswa dalam untuk menyediakan laptop tadi ya. Laptop. Ya syukur alhamdulillah kalau sudah punya laptop, tapi dengan spek yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, jadi kalau sudah punya laptop tapi gitu speknya tidak sesuai, kita harapkan untuk membeli laptop baru. Atau bagi siswa yang dia bilang dia punya, tapi ini punya orang tuanya nggak bisa. Nggak gitu bisa. Ya. Harus nanti punya, berbagi. Karena sewaktu-waktu sekolah harus membutuhkan laptop harus tersedia itu. Nah, gitu cashback ini pengurangan uang pembangun ini tidak hanya dari untuk tamatan SD IT Al-Madinah, begitu berarti juga dari luar juga ya. SD yang luar dari luar, SD luar yang masuk ke SMPT. Iya. Diberikan juga pengurangan, cuma sebesar 3 juta. Jadi dari 11 juta, 8 juta lah untuk uang pembangunan. 3 jutanya inilah kita bantu orang tua siswa untuk menyediakan laptop untuk anak-anak pada pembelajaran nanti gitu ya. Artinya nanti penggunaan whiteboard, penggunaan sangat minimal gitu ya, atau penggunaan kertas juga bahkan mungkin lebih minimal ya, karena sudah diganti dengan teknologi itu. Dan ini merupakan suatu teknologi terbaru ya, bahwa bagaimana kita lihat di negara-negara maju sudah mengurangi penggunaan kertas ya, dengan paperless dan segala macam untuk menyelamatkan hutan-hutan yang ada di dunia ya, dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan menggantikan dengan media-media elektronik seperti itu. Dan ini sudah kita lakukan alhamdulillah. Kita merasakan betul ya penghematan biaya. Karena memang hampir setahun ya pandemi ini sudah 2 kali ujian penilaian akhir tahun, ujian semester genap dan ujian semester ganjil kemarin kita melaksanakan ujian online ya. Alhamdulillah yang tadinya kita habis sekian juta untuk fotokopi dan lain-lain, begitu juga dengan surat-surat harian pemberitahuan biasanya kan kita fotokopi. Nah sekarang cukup dengan surat dalam bentuk PDF ujian juga online gitu. Alhamdulillah ada penghematan sangat. Dan saya melihat bahkan saya pernah dulu ya, sebuah sekolah itu dalam 1 tahun anggaran mereka membutuhkan lebih kurang 50 rim kertas. Kita bayangkan 50 rim kertas itu berapa uangnya dan berapa habis. Tapi tetap Pak, hematnya dana ini ya untuk kertas tadi tetap dialokasikan untuk pemanfaatan IT tadi, karena besar juga biaya untuk pemanfaatan IT ini luar biasa. Kita untuk penguatan guru dan lain-lain itu kan tahap awal ya, tahap awal migrasi itu. Nanti kalau setelah semuanya serba running ya, sudah berjalan dengan baik, tentu itu menjadi lebih murah lagi tentunya ya. Baik, jadi itu ya, jadi kelas disiapkan dalam hal ini, bagaimana kelas tersebut disulap ya, dijadikan kelas yang cukup nyaman untuk ICT dengan akses internet yang cukup baik, kemudian dengan penyediaan AC tentunya ya, pendingin udara. Karena apa? Karena tentu alat elektronik tadi ya, laptop dan segala macam tadi, termasuk TV yang kita sediakan tadi, akan lebih awet apabila dalam kondisi ruangan yang sesuai gitu ya, nyaman ya. Oke, dan itu juga anak-anak kita menjadi lebih senang gitu ya, lebih nyaman ya. Nah, kemudian dalam hal software pembelajaran seperti apa disiapkannya? Kalau untuk software yang pertama itu tadi ya Pak ya, dengan menggunakan website tadi, e-learning tadi, kita gitu sudah punya yayasan sudah punya. Kemudian nah untuk software sendiri sebenarnya masih dalam persiapan ya, karena kita sudah bentuk tim baik di unit di SMP maupun dengan yayasan juga sudah ada tim. Nanti dari sinergi ya, dari timnya yayasan dengan timnya yang ada di unit, nanti kita akan duduk software apa saja yang kita butuhkan ke depan. Nah, kalau untuk saat ini kan kita masih penguatan website e-learning tadi, portal tadi. Karena kan memang selain cyberclass tadi, kita kan bisa sejalan nanti. SIM atau sistem informasi manajemen sekolah ini juga alhamdulillah dengan adanya cyberclass ini, dengan adanya website sekolah ini, maka sekolah juga memiliki SIM yang baik. Nah kalau udah SIM sekolah memiliki sistem informasi manajemen yang baik,
dengan menggunakan memanfaatkan IT, ini akan memudahkan sekolah dalam menyimpan database, memberikan layanan, ya akses layanan kepada orang tua siswa. Jadi orang tua juga bisa memantau aktivitas belajar anak-anak. Ya cukup melihat dari handphone ya, karena kan siswa nanti kan punya akun masing-masing dan akun ini kan diketahui oleh orang tua. Oleh orang tua. Jadi kelihatan tugas-tugas yang belum dikerjakan sama anak-anak kan gitu. Betul. Nilai yang mereka dapat. Jadi kalau selama ini berapa nilai Bang dapat hari ini? Mungkin anak-anak bisa menjawab. Ngebohongin ya. Gitu. Kalau ini kan enggak sudah langsung nampak ya. Karena langsungnya. Akun siswa itu orang tua juga harus tahu. Jadi orang tua bisa melihat keaktifan anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran, tugas-tugas yang dikerjakan dan nilai yang didapati oleh anak-anak kita terhadap tugas yang dikerjakan yang diserahkan. Nah, tentu ini lebih menarik ya. Saya kebayangkan seandainya saat ini saya sedang berada di kelas 6 SD, akan sangat menarik sekali, ingin juga gitu ya. Bagaimana kita melihat sebuah teknologi dan tidak kita pungkiri bahwa sebenarnya anak kita tuh lebih dekat teknologi dibandingkan sekolah itu sendiri. Ya. Kenapa anak lebih nyaman di luar, berkumpul dengan temannya, main HP, curi-curi HP orang tuanya dan segala macam? Karena anak itu dunianya sekarang dunia IT tadi. Benar. Gitu. Nah sekarang bukan kita itu membawa mereka ke dunia yang lain ya dengan menggunakan ICT tadi, sebenarnya adalah kita membawa mereka ke dunia mereka gitu ya, dunia ICT tadi ya. Menarik sekali. Saya Wilhair, sahabat Madin TV Al-Manhaj Channel dimanapun berada ya, dengan teknologi ICT yang dibuat oleh SMP ITB Al-Manhaj tadi menjadi sebuah kekhasan tersendiri tentunya dan menjadi awasan segar bagi pendidikan di Kota Tanjung Pinang, bahwa bagaimana sebuah sekolah itu memiliki semangat untuk berubah dan perubahan tadi adalah sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena kata Saidina Ali apa katanya? Didilah namu sesuai dengan zamannya. Nah, zaman ini zaman ICT dan kita mendidiknya dengan zaman itu sendiri ya. Cyber class atau pembelajaran berbasis ICT ini juga merupakan salah satu jawaban solusi terhadap kekhawatiran orang tua yang selama ini terkait penyalahgunaan gadget, handphone mereka. Nah, kita arahkan ke hal yang edukatif, game-game yang edukatif gitu. Nah, banyak kegiatan-kegiatan penunjang yang akan kita hadiahkan, yang kita hadirkan kepada anak-anak kita. Misalnya nanti untuk ekstrakurikuler itu nanti akan ada actual editing video, kemudian nanti ada kegiatan desain grafis, kemudian juga English Club, karena kan mereka harus menguasai bahasa Inggris. Dan kita juga pengen ke depan 2 tahun lagi tuh mungkin ada ekskul robotik. Cuma untuk saat ini nanti begitu cyber class mulai, desain grafis, video editing, English Club ini sudah jalan. Kemudian juga alhamdulillah yayasan kan sudah memiliki studio yang kita pakai lah sekarang nih. Ada radio ya. Ada radio ini kan. Ada podcast yang bisa disediakan. Ini ruang broadcast Pak ya. Nanti di samping ruang studio untuk kreativitas guru anak-anak kita dan guru-guru tentunya juga ya. Nah, tentunya kan ruang ini dihadirkan oleh yayasan. Itu kan sebagai wadah tempat anak-anak mengasah kemampuan mereka. Jadi akan banyak nanti potensi-potensi yang muncul di anak-anak kita, apalagi dunia sekarang Pak ya. Zaman sekarang nih anak-anak ini nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dijauhkan dari IT. Dunia dia memang dunia IT. Dunia 5.0 kan gitu Pak. Nah jadi dengan ekskul tadi ya, dengan adanya ruangan studio broadcasting ini, maka nanti akan kita berikan nanti untuk anak-anak ya berkreasi, beraksi. Mereka ya akan dilatih dengan public speakingnya, untuk melatih untuk dia mampu menjadi host kan gitu Pak. Sampai nanti berperan ya, memerankan, misalnya membuat video membuat video tapi yang memberikan pesan-pesan edukatif. Nah ini juga yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Apalagi kita juga punya panggung. Sudah punya panggung. Nah disitulah nanti tempat mereka untuk perform, berkreasi. Nah kalau selama ini kan kita lihat anak-anak lain ya, apalagi di ibu kota, di TV-TV, Al-Madinah juga akan menyiapkan seperti itu. Jadi selain nanti anak-anak kita memiliki imtak, mereka juga kemudian memiliki wawasan pengetahuan yang luas, mereka juga melek IT, mereka juga kemampuan iptek mereka juga tinggi dalam menggunakan memanfaatkan IT tersebut gitu Pak.
Nah, kita bicara tentang ini, goal settingnya. Apa tujuan akhir daripada ataupun harapan besar ataupun kalau di dalam sekolah disebut dengan standar standar kelebihan daripada ataupun standar kelulusan daripada sekolah berbasis ICT ini seperti apa? Pengennya tamatannya seperti apa ya? Goalnya tadi udah saya sampaikan sebenarnya gitu tadi ya. Pak. Ya kita inginkan anak-anak kita ya tadi tidak hanya kepribadiannya, akhlaknya baik, tidak hanya hafalannya, hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'an dan hafalannya bagus, tetapi juga kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat baik. Makanya tadi dengan menghadirkan ekskul tadi, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, itu tujuannya adalah untuk mencapai goal-goal tersebut, sehingga akan muncul semua potensi-potensi anak didik kita. Mereka yang punya kemampuan komunikasi yang baik, ada sarana, ada wadahnya, ada wahananya. Kemudian mereka yang memiliki peran yang baik, kemudian kemampuan mengedit dan lain-lain, nah itu kita fasilitasi wadahnya ya dengan sampulan ya kelas berbasis ICT tersebut gitu Pak. Jadi itu tujuannya bagaimana anak tadi di samping kita berikan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada, diberi kelebihan lagi dengan bagaimana mereka menguasai information and communication teknologi, artinya ICT mereka kuasai. Kemudian juga ke depan kita berharap bahwa ICT ini menjadi bagian dari dakwah mereka ya. Sekarang dakwah itu tidak hanya sekedar ini ya, karena SMP Islam Terpadu kan mencetak generasi yang Qur'ani gitu ya. Nah, unggul gitu ya. Tetapi juga bagaimana saat ini menghadirkan anak-anak dengan dunia mereka mungkin akan berdakwah dengan video-video yang mereka hadirkan ya. Kemudian dengan teknologi-teknologi yang mereka miliki, mereka menggunakan teknologi secara lebih positif gitu ya. Itu harapan besar. Dan Sohibul Khair, sahabat Madin TV Al-Baniah Channel, bahwa bagaimana tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini teknologi ICT, kemudian internet dan segala macamnya merupakan bagian tidak terpisahkan oleh generasi saat ini gitu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita memformat, memberikan ruang daripada ICT tadi, ruang daripada teknologi lagi, ruang daripada internet tadi kepada anak kita, memberikannya dengan ruang-ruang yang sifatnya positif begitu ya. Karena apa? Karena ibaratkan pisau kata orang ya, ibaratkan pisau, apabila pisau itu diberikan kepada anak kecil dan kita tidak ajarkan pisau ini untuk apa, bahaya seperti apa, maka bisa jadi dia akan membuat hal negatif. Tapi apabila kita mengedukasi ini pisau ya, di pisau akan ini kan berbahaya. IT ya Pak ya. Misalnya IT pisau tidak berbahaya. Tapi kita beri ruang bagaimana mereka menggunakannya, megangnya seperti apa, kemudian cara motong seperti apa, yang bolehnya untuk motong apa aja, yang nggak boleh kepada apa. Nah, edukasi itu lebih sempurna dan lebih terampil, maka pisau tadi tidak akan membahayakan mereka. Ya begitu juga ICT tadi ya. Kalau kita hanya lepaskan mereka dengan HP, dengan internet dan segala macam tanpa ada edukasi, tanpa ada memberikan solusi yang positif, maka ini menjadi hal yang berbahaya bagi mereka. Tetapi apabila kita isi dengan bagaimana mereka menggunakan teknologi tadi secara positif, bahkan memberi nilai tambah yang lebih kepada kebaikan bersama, maka ini akan menjadi lebih bermanfaat dan mereka menjadi terselamatkan dari negatifnya internet dan teknologi tadi. Mungkin saya bisa berbagi Pak ya. Ada anak kita di kelas 9, dia sudah ya kemampuan IT-nya luar biasa. Dia sudah bisa membuat game edukatif, kemudian bahasa-bahasa yang digunakannya bahasa-bahasa Islami bagus. Karena selama ini kan beberapa video yang saya lihat, termasuk yang ditonton oleh anak kita, itu terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Akhirnya kan ini kan mempunyai memberikan efek buruk juga ya terhadap karakter anak. Nah, oleh anak kita ini dia membuat game yang lebih edukatif, kemudian bahasa yang digunakan juga baik ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa mendatangkan uang. Nah, dia jual dia. ya. Akhirnya dia udah 5 juta lebih, Pak. Penghasilan bagi mereka kelas 9 sekarang. Ini ya. Kita tanya udah 5 juta lebih, dia sudah dapat penghasilan dari menjual tadi gitu. Teknologi tadi. Dan ini merupakan penghasilan masa depan seperti itu katanya. Sekarang orang bekerja itu tidak perlu berada di kantor katanya gitu ya. Banyak sekarang itu saya baca di Filipina itu ya,
ada mereka itu pegawai Amerika Serikat, pegawai sebuah rumah sakit yang ada di Amerika Serikat. Mereka berada di mana? Tidak berada di Amerika Serikat. Mereka tidak berada di Washington. Mereka hanya berada di Filipina dan mereka dapat gaji dalam bentuk dolar. Kerjanya apa? Ya melakukan manajemen teknologi tadi dari apa gitu. Ya, sekarang kan seperti itu ya. Ada orang yang jarang keluar, jarang ke kantor, jarang mandi malah, tapi punya penghasilan teknologi tadi ya. Ini hanya di dalam ruangan, ada Pak, ruangan aja ya. Nah ini lagi. Saya katakan tadi bahwa teknologi akan menjadi pisau yang baik apabila dibimbing, dibina, dikembangkan secara lebih positif lagi ya. Ya, termasuk nanti ruang-ruangan ini nanti kan akan anak-anak kita juga yang ngisi, Pak. Akan anak kita isi. Ada yang menjadi reporter, ada yang insya Allah lah Pak ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat yang terbaik bagi anak-anak kita ya. Kita juga menunggu nih Ustadz Zul untuk bisa membawa anak-anak kita di sini untuk berdiskusi di sini. Kita akan kembangkan ini karena bukan hanya kita aja, nanti adalah anak-anak kita akan mengisi ini menjadi lebih baik ya. Oke, Ustadz Zul terima kasih atas untuk closing statementnya mungkin Pak. Iya. Itu saya minta tuh sebenarnya. Ya harapan kita ya dengan sekolah berbasis IT ini ya menjadikan sekolah sebagai taman yang menyenangkan. Tadi Bapak sudah sampaikan seperti itu. Taman yang menyenangkan untuk belajar, kemudian juga taman tempat mereka bermain sambil mengasah kemampuan. Jadi sebenarnya editing video dan lain-lain itu juga bagian daripada bentuk game juga bagi mereka kan gitu, yang fun gitu. Jadi bermain sambil mengasah kemampuan mereka dengan memanfaatkan informasi teknologi dan komunikasi itu. Jadi tidak ada lagi kejenuhan dan ini juga solusi ya, sekali lagi solusi bagi orang atas kekhawatiran kita orang tua terhadap penyalahgunaan daripada teknologi, karena memang tadi Bapak bilang kan bagaikan sebuah pisau Pak ya. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Nah, kita arahkan seperti tadi Pak. Yang terakhir dengan berbasis ICT ini tentunya menghadirkan sekolah memiliki SIM, sistem informasi manajemen pendidikan yang baik, sehingga akses layanan pendidikan, pengelolaan data, database akan lebih baik lagi ke depan bagi sekolah kita kan gitu Pak. Ya mungkin itu aja Pak ya. Oke, terima kasih Sohibul Khair, sahabat Marin TV, Albina Channel dimanapun Anda berada, bahwa sebuah harapan besar bagi kita. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang akan dilaksanakan oleh SMP IT Al-Madinah Tanjung Pinang bisa menjadi kejayaan dan menjadi aset kaum muslimin saat ini yang ada di Tanjung Pinang. Dan ini amanah umat dan kita akan laksanakan dengan baik dan semoga tujuan-tujuan tercapai, dan ini juga menjadi energi bagi pemuda dan pelajar Islam tentunya ya. Baik, terima kasih sebelum semuanya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrum dan semua tim.